Ya, halo semua, kembali lagi sama Abizar di sini. Oke, kali ini di hari Minggu yang cerah ini, eh gue bakal first impression ride motor gue sendiri sih sebenarnya. Itu adalah CB 150R yang facelift yang 2015 atau 2016 ya lupa. Nah, ayo kita mulai. Oke, jadi si CB 150R ini yang facelift ini modelnya tuh lebih futuristik daripada yang model sebelumnya. Nah, dia itu suspensi depannya masih suspensi biasa, masih apa sih namanya? Lupa, pokoknya suspensi biasa. Belum belum kayak Yamaha Saber yang udah upside down. Terus apalagi ya? Dia suspensi belakangnya udah prolink. Terus pengeremannya udah cakram depan belakang. Depannya satu cakram, belakang satu cakram. Terus apalagi ya? Oh iya, bentar, berhenti sebentar. Coba uh, lihat kaki. Nah, kalau misalnya tinggi gue yang 170, ya 170 171 itu agak sedikit jinjit, jinjit sedikit sih, agak sedikit jinjit. Uh, bentar. Iya, agak sedikit jinjit. Kecuali kalau misalnya berhenti itu agak dimiringin baru bisa. Nah, terus kita jalan lagi. Spionnya juga udah bukan kayak yang lama. Spionnya itu lebih segi 6 atau segi 5. Jadi kelihatannya lebih futuristik. Speedometernya juga udah full digital, tapi kekurangannya dari si CB150R yang facelift ini, dia masih kayak yang sebelumnya, yaitu masih nggak punya gear indikator. Nah, di situ kekurangannya, dia harus pakai feeling. Nah, oke. Kemudian ngomong-ngomong tentang speedometer, kita lihat dulu speedometernya itu ada indikator, yaitu ada indikator apa namanya? Odometer yang buat jarak, tachometer, kemudian ada apa tuh RPM, nggak tuh lupa. Tachometer itu iya ya, tachometer itu RPM. Ada tachometer, ada speed indikatornya, ada bensin full indikator. Tapi kekurangan cuma satu paling, dia nggak punya gear indikator. Nah, itu yang ngebuat kita harus pakai feeling. Nah, oke, apa ya, bahas speedometer udah. Terus nah, oh ya udah, gini aja. Pertama-tama kita bahas tentang, kan kalau misalnya dari motor itu dilihat dari segi suspensi. Nah, gimana kalau misalnya ngebahas tentang suspensi? Oke, gini gini. Kita jalan lewat jalan yang agak geradakan deh, biar bisa tahu suspensinya itu dia empuk atau keras. Kalau misalnya untuk ukuran motor 150 cc itu hitungannya kalau dia belum USD itu dia masih empuk sih sebenarnya. Agak ya. Nah, itu gila untuk ukuran motor. Ya, kalau untuk ukuran motor 150 itu kalau belum USD emang pasti lebih empuk, karena upside down itu dia basicnya, menurut yang pernah gue baca itu agak keras, karena dia khusus untuk motor sport kan. Nah, Honda juga ngeklaim kalau suspensi ini walaupun belum upside down, tapi kelebihannya dia empuk banget. Nah, tapi kalau kalian emang mau beli upside down tapi nggak, masih karena kemahalan, nah itu bisa, kalau servis itu mungkin bisa dikerasin dikit suspensinya. Soalnya kalau misalnya upside down itu kan di internet ada ya, upside down apa, CB150R facelift itu ada yang warna kuning kalau nggak salah, yang pertama kali rilis itu ada yang warna kuning, yang pernah gue baca itu suspensi depannya itu pakai suspensinya si CBR 600RR yang double disc brake. Terus swing arm belakangnya tuh pakai yang mono arm yang punya CBR 600RR juga. Terus iya, paling itu doang sih yang paling menonjol, jadi lebih mono arm. Terus knalpotnya pro speed, tapi kayaknya itu agak, pertama kalau misalnya nyari di aftermarket paling harus limbah-limbah moge, karena
nggak mungkin beli spare part, aslinya bakal lebih mahal banget. Untuk suspensi sih nyaman. Oh iya, ngomong-ngomong suspensi riding position, di awal itu udah, kan tadi gue udah lihat kaki, aduh nggak terlalu jinjit juga, nggak terlalu napak juga, kayak sedang, karena 170. Soalnya ntar suspensi diturunin, nggak terlalu napak, nggak terlalu. Nah, riding position itu dia itu untuk ukuran motor naked bike, hitungannya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tegak, nggak terlalu nunduk juga. Jadi pas kalau misalnya kalian di dalam keadaan apa high speed itu ya emang harus nunduk, tapi kalau dalam riding position normal itu masih enak lah untuk naked bike itu. Tuh, naked sport naked bike itu masih enak hitungannya. Nah, abis ini kan udah lihat speedometer, terus udah tes suspensi, abis itu ngetes speednya. Oh iya, ngomong-ngomong speed, berbeda sama New Fiction Advance, dia itu kan 5 kecepatan 5 gear. Nah, kalau si CB150R ini dia udah 6 kecepatan atau 6 speed, jadi dia sampai gigi 6. Nah, kelemahannya apa menurut gue? Kelemahan 6 speed itu dia nafasnya pendek-pendek, terutama di gigi satu. Gigi satunya itu kalau nggak salah sampai 25 atau 26. Itu yang udah gue rasain sih, itu tapi belum sampai RPM maksimum, baru sampai 9.000 atau 10.000. Tapi udah getar banget, jadi udah nggak enak. Kalau misalnya Fiction itu dia lebih enak karena 5 kecepatan. Tapi kalau misalnya masalah akselerasi ya jauh, kalau 6 speed dia pasti lebih cepet. Nah, oke. Sekarang tes kecepatan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, gigi satu dan gigi 2 nya tuh pendek, tapi pas udah nyampe gigi 3, gigi 4, nah itu udah lumayan panjang. Ke gigi 5 udah nggak terlalu panjang. Nah, yang pernah gue coba itu gigi 6. Gigi 6 itu, gigi 5 ke gigi 6 itu pendek. Nah, gigi 6 nya baru sampai maksimum itu nggak tahu. Ya menurut yang gue baca maksimum itu 118 km per jam. Tapi yang pernah gue coba cuman sampai 101. Waktu itu di, atau lupa, pokoknya pas jalannya kosong, oh di nggak tahu deh, lupa, pokoknya seperti itu. Terus apalagi ya. Nah, seperti yang kalian lihat di VT yang awal tadi, yang pertama, yang awal-awal itu kan motor ini belum pernah dikasih tambahan apapun. Kalau kalian perhatiin itu awal-awal, yang di awal-awal spakbornya juga kan masih spakbor bawaan. Terus oh iya, paling udah ditambahin itu doang, apa yang di tangki, tank pad sama full lead pad. Nah, paling sama itu doang, sama apa radiator cover yang bawaan dari sana, yang kalau beli emang udah satu paket. Oke, karena emang ya belum ada, lagi nabung dulu buat beli itu semua. Sama knalpot juga masih knalpot biasa. Coba nih, kita lihat tuh nih. Nah, tuh kalau bisa dilihat, oh sama itu lupa. Iya, itu kan masih biasa. Nah, itu ada eh, apa? Crank apa gitu pokoknya, yang pelindung mesinnya tuh. Yang pelindung mesin. Nah, itu radiator. Nah, nah, yang kalau yang baru kayak gitu tuh. Belakangnya ada handle handle gripnya. Terus sama dia udah ada dudukan plat di depan. Nah, oke, sekian vlog kali ini. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe. Jangan lupa ikutin di Instagram, dan dadah. Sampai ketemu.